Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramin seluruh pengurus TKR Masjid Jami Al-Farogo, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, para tokoh masyarakat, para sesepuh orang tua kita Bapak Sayuti, koordinator Majelis Taklim Umroh dan teman-teman seluruh jamaah, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa terus kita panjatkan untuk saudara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan. Yang dalam kesempitan Allah berikan kelapangan. Dan semoga hajat kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan hati kita, Allah lapangkan hati kita bersama-sama duduk di majelis yang mulia di rumahnya Allah, majelis ilmu. Semoga ini menjadi sebab Allah ridho dengan diri kita. Kalau Allah ridho, semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Nasyarul Ibad, masih pada Babul Khumasi dan masih makalah yang ke-23, kemarin belum selesai. Bagaimana kemarin sudah kita bahas, Sayyidina Umar bin Khattab telah akan menjelaskan 5 perkara, 5 nasihat. 1, 2, dan 3 sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk lanjutan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ru'aitu jami'al birri falam ara birran afdala minan nasihati ya asyidqu fil amali. Sayyidina Umar bin Khattab memberikan nasihat untuk kita. Poin keempat, wa ru'aitu jami'al birri, wa ru'aitu, dan aku telah melihat jami'al birri, banyak dari macam kebaikan. Falam ara birran, kemudian aku tidak pernah melihat sebuah kebaikan afdala, yang lebih utama, minan nasihati, daripada kebaikan yang berupa nasihat. Bu, menerima nasihat itu gampang atau susah? Pak, menerima nasihat itu senang apa pedih? Ya, tergantung juga ya. Ternyata menerima nasihat itu bukan sesuatu yang mudah.
Banyak sekali seseorang itu merasa susah menerima nasihat, merasa tersinggung, merasa terpancing emosinya saat menerima nasihat. Ada begitu kan? Oleh karena itu, nasihat itu padahal sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Cuman itu tadi, ternyata menerima nasihat itu bukan sesuatu yang mudah, butuh kebesaran hati. Apalagi kalau yang memberikan nasihat mungkin umurnya lebih muda daripada kita, mungkin derajat sosialnya lebih rendah daripada kita, mungkin ekonominya di bawah kita. Itu biasanya kalau tidak ada kebesaran hati, susah menerima nasihat. Ujung-ujungnya emosi yang keluar dari mulutnya, emang lo siapa? Gitu kan. Betul. Padahal bertetangga udah puluhan tahun pakai nanya, emang lo siapa? Itu menunjukkan sebuah keangkuhan, kesombongan, hati yang keras ketika tidak bisa menerima nasihat. Sama seorang kiai, seorang ustadz, sama Pak. Enggak semua ustadz itu bisa menerima nasihat dari muridnya, dari jamaahnya. Tersinggung, iya banyak. Artinya apa? Ini sudah bicara tentang masalah kebersihan hati, kelapangan hati. Kalau tidak ada kelapangan, tidak bakal menerima nasihat. Yang kedua, kebaikan yang sebenarnya memang adalah ketika kita mendapati nasihat dimanapun berada dari mulut siapa, nggak peduli asal itu kebaikan, terima. Walaupun itu keluar dari mulut anak kecil, kalau memang itu kebaikan, terima. Jangan ngeyel. Saya aja pernah ditegur sama anak saya. Karena buru-buru, spontan, saya minum sambil berdiri. Anak saya tuh Zahira, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Langsung ngomong begitu Pak. Bapak tahu nggak artinya? Itu hafalan di TK begitu Pak. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil saya bilang siapa anak saya. Saya ngeyel enggak. Saya bilang, ya enggak, lupa, maafin ya. Saya duduk. Artinya, nasihat itu bisa datang dari siapa saja. Kalau mau itu sebuah nasihat, sebuah kebenaran, dan dia memberi nasihat itu tulus, terima dengan lapang dada. Walaupun berat, paksa. Karena yang bikin berat adalah gengsi kita, nafsu kita. Itu harus dipaksa. Bahkan walaupun nasihat itu keluar dari orang yang kita anggap gila sekalipun, terima Pak. Bapak pernah nggak dinasihatin orang gila Pak? Ya saya pernah Pak. Mungkin saya pernah saya sampaikan. Pada suatu hari saya masih kuliah saat itu di PTIP, hujan. Karena hujan kita neduh. Ternyata ketika saya neduh, ada orang gila neduh juga Pak. Sambil neduh hujan, saya ngerokok, emang pelokok. Ketika saya ngerokok, orang gila nggak pakai bahasa lisan, bahasa isyarat. Oh, itu artinya dia minta rokok. Saya nggak mau ribet, nggak mau berurusan sama orang gila, langsung saya bagi 2 batang. 2 batang ditolak. Oh, mungkin kurang pikiran saya tambahin jadi 3 batang, ditolak. Saya tambahin 4 batang, dia cuma ngambil 1, terus ngomong, mulutnya 1 kok dikasih 4. Kalau ibu, kalau bapak nih perokok nih, milih 1 batang apa 4 batang? Berarti yang waras siapa? Siapa yang waras Pak? Ternyata kadang-kadang orang gila lebih
waras daripada orang yang mengaku waras. Betul. Saya itu langsung mes hati saya, Pak. Iya ya. Kalau orang yang ngaku waras pasti milih 4 daripada 1. Betul, Bu. Orang gila waras, mulut 1 kok dibagi 4. Betul, mulut 1 ya cukup 1. Berarti dia sangat waras. Ini ibu dibagi berkat nasi boh. Milih 1 apa 4, Bu? Ya percaya kalau milih 1 pasti 4 ya. Jadi artinya bisa jadi selama ini kita hidup dalam ketidakwarasan, cuman ngaku-ngaku waras. Jadi contohnya begitu, Bu. Orang itu punya kecenderungan pengen banyak, padahal 1 ya cukup, tapi masih pengen minta yang banyak, begitu kan? Berarti kita hidup dalam ketidakwarasan. Ini kan nasihat yang luar biasa, Pak. Artinya, walaupun datangnya dari orang yang kita anggap gila, tapi itu sebuah kebenaran, terima dengan lapang dada. Tapi kalau orang nggak paham, dasar orang gila dibagi 4 malah minta 1, malah digila-gilain. Justru yang ngomong itu adalah orang yang gila yang sebenarnya gitu loh. Jadi kalau ada orang serakah, itu orang gila, Pak. Rebut punya orang gila, Pak. Ya, sepakat, Pak ya. Begitu juga Ibu, Bapak, walaupun itu keluar dari pantat, kalau memang itu telur, ambil. Walaupun keluar dari pantat ayam maksudnya, kalau memang itu wujudnya telur, silahkan ambil. Silahkan, mau diceplok, mau didadar, silahkan. Jangan terus, saya nggak mau, kenapa? Keluar dari pantat. Kalau mau itu telur, ambil. Tapi kalau keluar dari mulut seorang raja, tapi itu kotoran, jangan diambil. Setuju? Wah, ini artis kondang. Tapi yang keluar dari mulutnya kotoran, walaupun artis, jangan diambil. Tapi walaupun keluar dari pantat, kalau mau itu telur, ambil. Diceplok enak, didadar enak. Saya kalau bikin dadar, Bu, bawang merahnya 7, bawang putihnya 3, cabenya dibanyakin. Mungkin yang nyambung, kapan-kapan gua bikinin Ustaz begitu. Artinya nasihat bisa datang dari siapa saja. Dan ini menjadi sebuah kebaikan. Jadi kalau ada teman kok mau memberikan nasihat, itulah teman yang baik. Kalau ada sebuah majelis kok bisa menjadikan nasihat buat kita, itulah majelis yang baik. Kalau ada kejadian dan kejadian itu bisa memberi nasihat buat kita, itu ada kejadian yang baik. Jadi apapun itu, siapapun dia, kalau bisa memberi nasihat, itulah kebaikan yang sebenarnya. Cuman rata-rata orang lebih senang dipuji daripada dinasihati, itu rata-rata. Istri banyak yang tersinggung kalau dinasihatin suaminya. Banyak kan? Maunya dipuji mulu. Dinasihatin, kamu kalau pakai baju jangan ketat. Mama itu badannya gemuk. Kalau pakai baju ketat, benjolannya kelihatan semua. Bukannya terima kasih. Emang papa udah gak sayang sama mama? Segala macam dia ngomong. Ada istri muda begitu. Padahal suami kan niatnya baik. Kalau mau badannya gemuk, pakai rada longgar, jadi nggak kelihatan dagingnya, gitu. Itu teorinya begitu, Pak. Tapi ya itu tadi, ternyata nggak semua orang bisa menerima nasihat. Tapi pastikan Bapak Ibu,
Dimanapun ibu mendapati nasihat, di situ berarti ada kebaikan. Ya, itu nasihat yang keempat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kelima, wa ra'aitu jami'al aqwa'imati. Wa ra'aitu, dan aku sudah pernah melihat jami'al aqwa'imah, segala macam bentuk makanan. Segala macam makanan saya sudah pernah lihat. Falam ara ta'aman, namun aku tidak pernah melihat ta'aman, sebuah makanan, alayya, yang lebih lezat, minas sabri, daripada kesabaran. Bu, masih ingat Ramadan kemarin ketika kita berbuka puasa, enak ya Bu? Yang bikin enak karena bentuk lauknya, atau kalau dari pagi belum makan? Nah, jadi itu Pak, ketika kita sabar menahan diri dari terbit subuh, dari subuh kita nggak makan, nggak minum, kita tahan. Padahal kopi ada, rokok ada, mie rebus, kita tahan, kita nggak makan. Begitu ada maghrib kumandang, ketemu teh hangat, udah enaknya luar biasa. Betul. Sebabnya kenapa? Ya karena kita udah sabar menunggu, bukan karena tehnya. Kalau tehnya mah biasa. Karena kita sabar menunggu, maka teh manis yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Makanya Bu, sabar kalau pengen sesuatu itu disabarin, sehingga nanti ada sensasi kebahagiaan yang berbeda. Contohnya, dibikinin rumah mertua sama bikin sendiri, enakan mana Bu? Ya enakan dua-duanya. Dibikinin ya, bikin sendiri. Tapi betul Pak, ya itu bercanda. Memang betul. Ketika Bapak pelan-pelan nabung sedikit demi sedikit, ya, Bapak nyicil, rayap lah istilahnya. Pertama nyicil beli tanahnya, nyicil beli materialnya, nyicil buat bayar terus pelan-pelan. Jadi rumah walaupun mini, ada sensasi kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Ada kesabaran yang kita lewati. Tapi kalau semua serba instan, nggak ada proses menunggu untuk sabar, pengen punya rumah, ya udah, nih beli, ini duitnya, ini kuncinya, nggak ada nemat-nematnya Pak. Pengen beli motor, ya udah, ini duitnya, sana ke showroom. Itu bocah nggak bakal bisa bersyukur atas motor itu. Kenapa? Nggak ada jeripayah, nggak ada kesabaran. Ya, beda kalau memang kita nyicil, nabung pelan-pelan. Setelah udah ngumpul dari beli motor, orang itu pasti rawat dengan motornya. Kenapa? Karena dia merasa bersyukur, ada perjuangan, ada kesabaran, ada air mata yang membuat sesuatu itu terasa indah luar biasa. Nah, makanya Bapak Ibu, ini yang disampaikan Umar bin Khattab. Ketika doa kita ada yang belum diijabah, ketika hajat kita ada yang belum dipenuhi oleh Allah, sabar. Dan pada akhirnya akan indah penuh dengan kebahagiaan. Ini yang disampaikan dalam kajian tasawuf. Orang pada level tertentu itu nangis bukan karena doanya nggak diijabah, tapi nangis ketika doanya justru diijabah. Dia nangis bahagia, nangis haru luar biasa, gitu Pak. Nah, makanya sabar, apa-apa itu sabar. Dan saya juga melatih anak saya didik. Anak saya pengen apa? Ini lagi Zaira lagi ngomong terus nih Bu, anak saya. Ayah pengen sepatu roda. Karena teman-temannya lagi banyak yang pakai sepatu roda. Saya tanya, udah tahu harganya belum Pak? Katanya 200.000 Ayah. Banyak apa dikit? Ya banyak. Saya bilang banyak. Mbak Zaira nabung dulu ya.
Ntar kalau udah banyak, kalau kurang ayah nambahin. Ini udah 3 hari mau ditunjukin tadi sore. Ayah, ini duit, coba dihitung. Baru 23.000, Mbak, masih jauh. Masih jauh ya, ayah, masih jauh, nabung lagi ya. Ya, melatih sabar. Loh, kalau ayahnya beli 200.000, ya insya Allah kebelilah. Cuman nggak begitu caranya. Konsepnya nggak begitu. Kalau anak selalu instan, melunjak manja itu bocah nanti. Betul? Udah manja, gak ada terima kasihnya sama orang tua, gak ada syukur-syukurnya sama Allah. Tapi kalau dilatih nabung, ya duitnya duit saya juga ini tabung, Bu. Tiap hari, ayo minta duit buat tabung, bunda minta duit tabung. Nah, ini udah terkumpul 23.000. Dilatih, Bu. Jadi walaupun bapak ibu punya duit banyak, anak dilatih sabar. Biar dia tahu proses kehidupan itu menjadi nikmat kalau ada kesabaran, ada jerih payah, ada air mata di situ. Baik, jamaah dirahmati Allah. Dalam keterangan syarahnya, sabar itu salah satu arkan. Sabar, Pak, yang namanya sabar itu harus memenuhi 3 perkara. Dan 3 perkara ini menjadi rukun di dalam kesabaran. Kok 3 perkara ini nggak terpenuhi, berarti itu belum sabar. Hanya ngaku-ngaku sabar tapi belum sabar. Apa 3 perkara itu? 1, yang namanya sabar, habsun nafsi anis suhti, yaitu mampu menahan hawa nafsunya, anis suhti, dari marah, bil qadai, dengan cara rela, dari marah bil qadai, dengan kodok yang ada. Yang namanya sabar nggak boleh marah, Bu. Yang namanya sabar nggak boleh marah. Ada orang nggak marah sih, cuma ngedumel terus, Pak. Ngedumel marah nggak, Pak? Ya sama, marah gitu. Itu belum sabar, Pak. Apalagi kalau sampai ngomong yang jauh daripada itu, marah, ngomelin, siapa aja ngomelin. Lo marahnya di kantor kok, orang rumah diomelin semua. Ada begitu? Suami model begitu, Pak. Ada. Marahnya di mana ya diomelin siapa, ini kejadian. Makanya kadang-kadang, Pak, Bu, kalau kita lagi kepancing emosi, caranya nih, biar kita nggak marah, nggak ngomel, segera rubah posisi kita. Kalau ibu marahnya sepanjang emosi lagi posisi duduk, segera berdiri, rubah posisinya. Jangan duduk terus, makin emosi lagi, Pak. Rubah posisinya. Kalau pas kepancing emosi lagi berdiri, rubah, buat lari kayak, lari aja jauh. Nanti emosi itu teredam dengan sendirinya. Begitu seterusnya. Jadi yang namanya sabar, 1, harus mampu menahan nafsunya dari melakukan marah. Itu yang pertama, rukun itu, Pak. Yang kedua, wahabsul lisan. Yang kedua adalah sabar mampu menahan lisannya anil qaul. Makanya orang itu kalau lagi emosi jangan ngomong. Kenapa? Biasanya orang kalau udah emosi, ya, mesti omongannya jelek. Betul? Nggak ada orang emosi omongannya kok bagus, itu nggak ada. Jelek semua mesti. Sampai istrinya jadi kata-katain. Segala binatang ragunan keluar semua. Itu suami sono, wah, sini mah nggak ada. Ini mah suami sono semua kan ini. Kalau di kumat doang, Pak. Masya Allah. Padahal rajin, sholatnya rajin. Cuman kalau marah, ini mulutnya Masya Allah tegas, tajam, lebih tajam daripada omongan tetangga, Pak. Das.
Hati-hati Pak. Kalau Bapak masih begitu, namanya belum sabar. Terus gimana? Diem, tahan. Terus gimana? Bapak keluar. Kalau Bapak marahnya di rumah, Bapak buru-buru keluar dari rumah. Kalau masih di rumah terus, masih lihat wajah istri, marahnya nggak selesai-selesai. Betul? Bapak pernah marah nggak sama istri? Pernah apa sering? Begitu Pak Iran ya. Pak Iran kalau lagi emosi sama istri, keluar dari rumah. Jangan di rumah terus, malah nggak hilang-hilang emosinya. Begitu Pak. Terus kemana keluarnya? Ya ke masjid aja aman. Ke masjid itu udah aman, murah, nggak pakai biaya lah ya. Ke masjid, begitu Pak. Nah kalau nggak adem baru pulang. Itu. Ya kira-kira ke masjid seminggu lah di masjid. Baru pulang, kangen ya, makin sayang kan. Kalau cuma 10 menit belum mereda marahnya. Kira-kira ya kalau nggak seminggu 3 hari itu kan di masjid. Begitu. Betul itu Pak. Pokoknya kalau Bapak marahnya di rumah keluar. Kalau Bapak marahnya di kantor, ya udah keluar dari kantor. Tenangkan pikirannya. Oh di kantor dulu ketemu sama orang itu ya, nggak hilang-hilang marahnya. Keluar, buat ngaji, datengin pengajian. Kayak begini kan adem pikiran kita ya. Nah sampai rumah, dia sembuh lah, insya Allah sembuh lah. Saya udah ngaji gak sembuh-sembuh. Harus begitu Pak. Wahabisul jawarih. Yang ketiga, rukun sabar itu wahabisul jawarih, mampu menahan anggota tubuhnya dari melakukan kerusakan, baik kerusakan diri sendiri ataupun kerusakan kepada orang lain. Perempuan jahiliyah dulu Pak, itu kalau lagi emosi Pak, dia jambatin sendiri itu rambutnya, dia cakarin sendiri itu wajahnya, dia sobek-sobek sendiri itu bajunya. Itu perbuatan perempuan jahiliyah zaman dahulu, dan itu sangat dikecam oleh Rasulullah. Itu bukan sabar. Apalagi sampai gara-gara marah tendang pintu, banting piring, banting TV. Ada suami model begitu Bu? Gak ada, TV-nya juga gak ada. Kalau toh ada, itu namanya gak sabar. Ngaku sabar, saya mau udah sabar, sabar kok tendang pintu. Sabar itu tenang, nggak ngomong, nggak melakukan kerusakan, tenang. Ya tenang, udah tenang, gitu loh Pak. Makanya ketika kita mampu melakukan 3 hal ini, kita disebut sabar. Apa untungnya orang sabar? Dalam Al-Quran dijelaskan, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar, satu, mendapatkan sholawatun min rabbihim, mendapatkan sholawat dari Allah. Kalau sholawat datangnya dari Allah, berarti Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah melipat gandakan pahala kita. Yang kedua, wa rahmatun, mendapatkan rahmat dari Allah. Apa itu rahmat Allah? Yaitu Allah melupakan segala kesalahan kita, dan Allah akan menambah kebaikan demi kebaikan untuk diri kita. Itu rahmat Pak. Wa ulaika humul muhtadun. Yang ketiga, orang yang sabar akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang mendapatkan hidayah, selalu dapat bimbingan dari Allah. Tapi kalau nggak sabar, ada masalah, larinya ke dukun. Ada kan begitu Pak? Kalau nggak ke dukun, dia ambil tambang tuh, dia ikat di lehernya. Dia pikir kalau udah mati urusan selesai, padahal enggak kan? Itu nggak sabar namanya Pak. Nah makanya kalau orang sabar terus dapat bimbingan dari Allah, menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi itu tadi, hukum sabar harus dipenuhi. Nah sabar berat atau ringan Ibu?
Bu, gimana kalau Bapak? Sabar itu berat ringan Pak? Berat. Padahal Bapak Ibu, iman nih hati kita itu isinya harusnya itu cuma dua hal, sabar sama syukur. Kalau nggak sabar ya syukur, kalau nggak syukur ya sabar. Harus begitu. Orang iman harus begitu. Kalau lagi dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau lagi dapat musibah, innalillah. Udah selesai. Kalau itu bisa dilakukan, maka semua menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala. Gitu. Jadi orang beriman itu jangan buang-buang energi. Marah lama sampai berhari-hari, capek. Marah capek ya Bu? Bu, capek. Marah itu capek Pak. Energi yang terbuang banyak. Capek. Tapi kalau bahagia itu justru bagus Pak. Maka jangan buang-buang energi kita untuk marah. Ya kalau marah bentaran lah, 5 menit cukup. Ya. Atau ya selama kita ya, 1 2 kali 3 kali nyeruput kopi selesai marahnya lah. Kalau marah kalau udah segelas kopi masih belum hilang marahnya, berarti harus ngaji lagi itu Pak. Jadi ngaji itu tidak biar kita pinter doang Pak. Pinter tapi nggak bisa sabar, percuma Pak. Ini orangnya alim, pinter, tapi nggak bisa sabar, marah mulu kerjaannya, tersinggungan mulu orangnya. Orang model begitu Pak, ilmunya sia-sia. Mending gimana? Ya mungkin ilmunya pas-pasan nggak apa-apa, tapi dia punya hati bagus. Dia pintar bersyukur, pintar bersabar. Makanya mulai sekarang kita ubah. Kalau kemarin-kemarin yang sering marah di rumah itu suaminya, dari sekarang para suami tahan, jangan sampai marah. Biasanya di rumah siapa? Suami atau istri? Istri. Pantesan banyak suami mati duluan. Memang diomelin dulu. Iya. Ayo mulai sekarang tahan Bu. Sumber penyakit itu salah satunya marah Bu. Betul. Ya kepancing emosi ya, namanya orang normal ya kepancing. Cuman mampu mengendalikan, mampu menahan, begitu loh Bu. Orang kok gak pernah kepancing emosi ya, jangan-jangan gak waras orang. Kepancing iya namanya orang normal, cuman mampu menahan. Astagfirullahaladzim. Gitu loh Pak. Jadi kalau lagi kepancing emosi, tarik nafas yang kuat. Astagfirullahaladzim. Bikin kopi, selesai marahnya. Ya Om. Itu bagi ngopi. Kalau nggak punya kopi, Bapak punya solusi lain. Itu. Harus punya. Karena yang tahu kelemahan diri kita, ya diri kita sendiri. Oh saya itu lemah, kalau udah dikasih kopi, saya nggak jadi marah deh, gagal marahnya. Nah udah bikin kopi. Saya paling nggak bisa marah kalau saya diginiin. Nah kan yang tahu diri kita. Bundanya itu paling tahu Pak. Kalau saya udah kelihatan kayak orang kepancing emosi, bundanya enak manggil saya. Terus ini kopinya di sini. Udah saya nggak jadi marah Pak. Bundanya kalau udah manggil saya, Gus, ini kopinya, nggak jadi marah saya. Itu kelemahan saya. Ibu harus tahu kelemahan suami. Kira-kira suami dipanggil apa nih yang menyenangkan hati sehingga nggak jadi marah. Contoh umpamanya istrinya tawuran jatuh enggak? Enggak. Istrinya Om ada? Enggak ada. Harus punya. Apa manggilnya apa kayak
yang membuat suami itu lemah. Harus punya. Suami juga begitu, Pak. Harus punya apa panggilan atau apa yang membuat istri ini lemah sehingga yang tadi mau marah gagal marahnya. Harus begitu, Pak. Dan itu berlaku untuk suami, pasangan suami istri, Pak. Pakai lagi marah, oh bapak manggil Gus, nggak mau kalau bapak yang manggil, beda. Tapi kalau yang manggil istri, yes, selesai kalau dia marah. Kayak Mas Farul punya panggilan nggak sayang ke istri? Yang kalau dipanggil dengan panggilan itu istri nggak jadi marah, ada nggak? Istrinya Mas Farul gimana? Ada nggak panggilan sayang buat Mas Farul? Nggak ada. Ya udah malam ini dibikin ya. Harus ada, Pak. Penting itu, Pak. Rasulullah, kalau Aisyah udah mulai kayak emosi atau cemburu, dipanggil ya Humairah, ta'ali, wahai Humairah, sini deh. Selesai, gak jadi marah, Pak. Begitu. Ya ibu kalau nggak punya, bikin dari sekarang. Humairah itu putih kemerah-merahan. Kalau suaminya hitam, jangan dipanggil Humairah. Ya sauda ta'al. Begitu. Wahai yang hitam manis, sini deh. Kira-kira begitu, Pak. Jadi harus punya pasangan suami istri, harus mengenali seperti itu. Kalau enggak, berantem mulu, enggak selesai-selesai. Nah, begitu caranya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah bahagiakan kita di dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.